Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Kami akan membahas tema yaitu gizi seimbang untuk para remaja. Adapun anggota kelompok 7 terdiri dari Maulana Aziza, Nadia Syarifah, Rika Yulia Rukyawati, dan Akila Amran Azhara. Jadi, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah asupan gizi yang optimal, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan yang optimal. Untuk itu, pola makan kita perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang adalah pesan kunci susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sedangkan anak remaja yaitu kelompok usia peralihan dari anak-anak menjadi remaja muda sampai dewasa. Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi kelompok ini adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian terhadap penampilan fisik, citra tubuh, atau body image pada remaja putri. Dengan demikian, perhitungan terhadap kebutuhan zat gizi pada kelompok ini harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Khusus pada remaja putri, perhatian harus lebih ditekankan terhadap persiapan mereka sebelum menikah. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mengenal gizi seimbang. Di antaranya adalah 4 pilar gizi seimbang serta 10 pesan gizi seimbang. Empat pilar utama gizi seimbang. Pilar yang pertama yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan. Konsumsi aneka ragam pangan sangat penting karena tidak ada satupun jenis bahan pangan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat, kecuali air susu ibu. Selain itu, di dalam tubuh terjadi interaksi antar zat gizi. Misalnya, zat gizi tertentu memerlukan zat gizi yang lainnya untuk dapat diedarkan atau dicerna oleh tubuh. Misalnya, pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein memerlukan vitamin B yang dapat ditemukan pada sayuran berdaun hijau. Pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Ketika kita menerapkan kebiasaan hidup bersih, maka kita akan mengurangi resiko terkena penyakit infeksi yang nantinya dapat mempengaruhi status gizi kita. Saat kita sakit, zat gizi di dalam tubuh dipergunakan terutama untuk melawan penyakit tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita tidak optimal. Kebiasaan hidup bersih misalnya mencuci tangan, menjaga kuku tetap pendek, memakai alas kaki, dan menutup makanan dengan baik. Pilar ketiga, yaitu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot, serta menurunkan risiko obesitas. Aktivitas fisik tidak harus selalu berupa olahraga. Segala macam aktivitas seperti bermain juga termasuk dalam melakukan aktivitas fisik. Kemudian, pilar yang keempat atau pilar yang terakhir, yaitu memantau berat badan secara teratur. Salah satu tanda keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badan yang biasa dikenal sebagai Indeks Massa Tubuh atau IMT. Pada anak usia sekolah dan remaja, penentuan status gizi berdasarkan IMT harus disesuaikan dengan usianya. Dengan rutin memantau berat badan dan tinggi badan, maka kita dapat mengetahui status gizi kita dan mencegah atau melakukan tindakan penanganan bila berat badan menyimpang dari yang seharusnya. Pesan gizi seimbang. Yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok,
lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Mengkonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap orang diharapkan selalu bersyukur dan menikmati makanan yang dikonsumsinya. Bersyukur dapat diwujudkan dengan cara berdoa sebelum makan. Nikmatnya makan ditentukan oleh kesesuaian kombinasi aneka ragam dan bumbu, cara pengolahan, penyajian makanan, dan suasana makan. Cara makan yang baik adalah makan yang tidak tergesa-gesa. Dengan bersyukur dan menikmati makan aneka ragam makanan akan mendukung terwujudnya cara makan yang baik dan tidak tergesa-gesa. Dengan demikian, makanan dapat dikunyah, dicerna, dan diserap oleh tubuh dengan lebih baik. Pesan yang kedua yaitu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah. Kemudian pesan yang ketiga yaitu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Meskipun kedua kelompok pangan protein hewani dan pangan protein nabati sama-sama menyediakan protein, tetapi masing-masing kelompok pangan tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan gizi seimbang, kedua kelompok pangan ini perlu dikonsumsi bersama kelompok pangan lainnya setiap hari, agar jumlah dan kualitas zat gizi yang dikonsumsi lebih baik dan sempurna. Kemudian pesan yang keempat yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik Indonesia sejak lama. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas, dan masih banyak lagi. Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam adalah dengan mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Kemudian pesan yang kelima yaitu batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, menyebutkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2000 mg, dan lemak lebih dari 67 gram per orang per hari akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Kemudian pesan yang keenam yaitu biasakan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 pagi untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian atau 15-30% kebutuhan gizi sehari. Dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Anak remaja masih banyak yang belum membiasakan sarapan. Padahal dengan tidak sarapan akan berdampak buruk terhadap proses belajar di sekolah bagi anak sekolah, menurunkan aktivitas fisik, menyebabkan kegemukan pada remaja, dan meningkatkan risiko jajan yang tidak sehat. Oleh karena itu, sarapan merupakan salah satu perilaku penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Kemudian pesan yang ketujuh yaitu biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air merupakan salah satu zat gizi makro esensial yang berarti bahwa air dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak untuk hidup sehat. Dan tubuh tidak dapat memproduksi air untuk memenuhi kebutuhan ini. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal, sehingga keseimbangan air perlu dipertahankan dengan mengatur jumlah masukan air dan keluaran air yang seimbang. Kemudian pesan yang ke-8 yaitu biasakan membaca label pada kemasan makanan. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Semua keterangan rinci pada label makanan yang dikemas sangat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Oleh karena itu,
Dianjurkan untuk membaca label pangan yang dikemas, terutama keterangan tentang informasi kandungan gizi dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi makanan tersebut. Pesan yang kesembilan, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar, memakai sabun dengan air bersih mengalir, adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan, serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi, dan juga agar tubuh tidak terkena kuman. Kemudian pesan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari, atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Beberapa aktivitas fisik yang dapat dilakukan antara lain aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, menyapu, mencuci, mengepel, naik turun tangga, dan lain-lain. Adapun pesan khusus gizi seimbang untuk remaja usia 10-19 tahun, yaitu biasakan konsumsi aneka ragam makanan dan banyak makan sayuran hijau dan buah-buahan berwarna. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, terdapat panduan keragaman pangan serta porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap kali makan. Konsep ini dikenal sebagai istilah isi piringku. Jadi, dalam satu piring setiap kita makan, isilah 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran. 1/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk pauk dan untuk buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat 3-4 porsi, makan sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, makanan sumber protein hewani dan nabati 2-4 porsi. Selain itu, kita perlu membatasi jumlah gula dan garam dalam makanan kita, dan rutin mengkonsumsi air putih. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Secara rutin lakukanlah aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok 7 mengenai gizi seimbang untuk para remaja. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.